apapun yang terjadi, itu di tangan Anda, betul? Betul ya? Nah, tapi semenjak saya kenal Nagaya, di tahun 2019 akhir ya, 2020 awal, saya sudah berhenti trading. 100%. Kenapa? Ya, kenapa saya berhenti trading? Ini saya belum berbicara tentang bisnis trading ya, kayaknya yang lagi marak banget sekarang. Tapi saya berhenti trading. Kenapa? Simple. Kalau misalkan Anda trading, nih, kalau saya salah tolong perbaiki ya. Kalau misalkan Anda trading, Andalah asetnya. Betul? Ya, berarti Anda setiap hari harus memperhatikan chart. Anda harus lihat naik turunnya bagaimana. Perhatikan benar-benar kalau misalkan benar ya Anda untung, kalau enggak ya rugi ya. Andalah asetnya. Ya, saya belajar orang-orang yang benar-benar sejahtera. Ada bedanya orang kaya sama orang sejahtera ya. Orang kaya memang mereka bisa menghasilkan banyak uang, mungkin dari trading atau dari mana ya. Tapi mereka yang benar-benar sejahtera, mereka bukan menjadi asetnya, tapi mereka punya aset. Beda loh ya. Beda ya. Menjadi aset dengan punya aset. Kalau kita trading, ketika pada saat itu saya mikir, ya, kalau saya trading, sayalah asetnya. Kalau saya punya aset, asetnya lah yang bekerja untuk saya, betul? Betul tidak? Ini saya belajar juga ketika saya duduk bersama beberapa teman-teman saya. Saya beruntung ya, setiap kali saya duduk sama teman-teman saya, itu saya yang paling bodoh di ruangan itu. Saya yang paling bodoh. Ya, katanya kalau misalkan Anda duduk dan Anda yang paling pintar di ruangan tersebut, Anda berada di ruangan yang salah, betul tidak? Saya duduk di tempat di mana saya yang paling bodoh, jadi saya bisa belajar. Teman-teman saya itu hebat-hebat. Ada yang punya properti banyak, ada yang punya bisnisnya udah jadi franchise ya. Mereka bilang, orang sejahtera punya aset, bukan menjadi asetnya. Nah, pada saat itu saya belajar, oh iya benar. Kita merubah mindset, bukan kita lah yang jadi aset, kita punya aset. Itulah Nagaya. Ya, Nagaya itu adalah aset. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada yang pertanyaannya adalah bisnis trading. Nagaya ini bukan bisnis. Ya, kalau misalkan kita mau menyamakan Nagaya ini bukan bisnis. Saya nggak setuju kalau menyebut Nagaya ini bisnis. Nagaya ini aset yang Anda pegang. Anda perhatikan ya, dengan Anda memegang Nagaya, Anda menerima benefit. Kalau disamakan dengan properti, masih oke. Anda beli properti untuk investasi, Anda beli agar mendapat kenaikan harga, betul? Anda beli hari ini agar suatu saat nilainya naik. Sambil Anda nunggu dia nilainya naik, Anda bisa sewakan. Dapatlah setiap bulan berapa? 3 juta, 4 juta, ya tergantung rumahnya, tergantung propertinya ya. Nanti habis sebentar Anda jual. Sama nggak dengan Nagaya? Sama. Anda beli Nagaya, menerima benefit dari proyek. Ya, menerima benefit dari proyek, harganya naik, betul? Ya, nah jadi Nagaya ini Anda samakanlah dengan aset saham. Ya, tapi beda ya. Nagaya ini bukan hak kepemilikan perusahaan. Hanya konsepnya mirip seperti saham. Anda pegang, waktu yang lama dia naik, Anda menerima benefit, properti, dan aset-aset lainnya. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya tentang bisnis trading, ini jujur ya, saya ya, ini pribadi saya ya. Kalau misalkan saya harus menyerahkan uang saya kepada orang lain atau entitas lain, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya, apalagi kalau misalkan mereka bisa ngasih 1% per hari, 2% per hari, 3% per hari, saya nggak percaya. Ya, kembali, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Ya, saya ingin menekankan di sini, tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Yang jadi pertanyaan di sini adalah untung dan resikonya. Kalau misalkan kebanyakan orang ditawarkan bisnis-bisnis, itu hanya melihat untungnya saja. Nah, kalau misalkan bisnis seperti itu, bagus nggak? Ya kalau Anda siap dengan resikonya, ya bagus. Pertanyaan Anda, siap nggak kalau sampai apapun terjadi? Ya, apapun terjadi dengan robotnya kek, apapun terjadi dengan manusianya kek, apapun terjadi dengan perusahaannya kek, siap nggak Anda dengan resikonya? Celakanya adalah ketika mereka masuk dengan uang panas. Ya,
Ya, kenapa di Nagaya saya bicara tentang manajemen resiko, manajemen resiko, manajemen resiko. Kayak tiap minggu yang dibicarain itu aja. Bukan cuma saya. Anda ngomong sama Pak Yosua, Anda ngomong sama Pak Yohanes Chandra, Anda ngomong sama Profesor Jung, Anda ngomong sama Bu Yuli. Yang dibicarakan sama, resiko, 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 resiko. Ya, yang membedakan aset yang baik dengan yang lainnya adalah bagaimana manajemen resikonya. Ya, di Nagaya, manajemen resikonya oke nggak? Kurang oke apa? 50% di backup emas. Perusahaan terdaftar di Singapura. Proyek tiap bulan ngasih lihat laporan laba rugi. Diaudit setahun sekali. Emas diaudit 4 kali setahun. Kurang apa coba? Betul? Jadi apapun yang terjadi, semuanya sudah diperhitungkan. Ya, jadi satu pesan saya, dua sebenarnya. Yang pertama adalah, Anda mau hanya kaya saja, atau Anda mau sejahtera? Kalau misalkan Anda cuma mau kaya, cuma mau punya banyak uang, ya gampang, banyak caranya. Mereka yang sejahtera, mereka bukan cuma punya uang, mereka punya waktu. Itulah kenapa mereka punya aset, bukan menjadi asetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda ditawarkan bisnis apapun, jangan cuma melihat untungnya. Perhatikan juga resikonya. Kalau Anda siap dengan resikonya, silahkan. Ya, tapi jangan cuma melihat, wah, gue bisa dapat untung sekian. Tiba-tiba perusahaannya tutup, stres. Ya, saya doakan itu tidak pernah terjadi ke siapapun. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya pernah lihat depan mata saya, teman saya sendiri sampai harus jual aset, jual rumah, jual mobil, gara-gara dia, quote-to-quote ya, kalah di salah satu bisnis yang menjanjikan hasil besar. Kenapa ketika pas saya melihat Nagaya, saya jatuh cinta dengan Nagaya? Karena saya tahu inilah aset yang seharusnya. Dan saya mau memberikan, kita dari Nagaya ini memberikan sebanyak-banyaknya edukasi. Ya, Anda perhatikan, presentasi Nagaya, kita ngomongnya edukasi doang. Inilah aset, inilah begini, inilah begini, inilah begini. Ya, kita mau sebanyak-banyaknya dari Anda itu lebih memahami seperti apa sih aset kripto yang seharusnya, yang sebenarnya. Ya, saya kembalikan ke konteks, itu tadi pendapat pribadi. Ya, karena kan ada pertanyaannya nih. Jadi saya bantu jawab, ya. Oke, baik ya. Semoga menjawab.